kemudian menyebar kemana-mana sampai ke lapisan masyarakat yang paling bawah. Disinilah kewibawaan pemerintah dipertaruhkan dan menjadi pertimbangan. Lalu, rezim yang berkuasa menangkap Yusuf. Yusuf dimasukkan dalam penjara untuk membungkam banyaknya gosip-gosip yang disampaikan berkenaan dengan sikapnya, serta sebagai cara untuk menutup cerita itu. Demikianlah Yusuf kemudian masuk ke dalam penjara. Meskipun sebenarnya Yusuf bebas dari segala tuduhan, ia tetap dimasukkan dalam penjara. Barangkali masuknya Yusuf dalam penjara membuat suatu kondisi lain yang mengubah hubungannya dengan Yusuf, di mana ketika Yusuf jauh darinya, maka rasa rindunya dan rasa cintanya kepada Yusuf justru meningkat. Seakan-akan keinginannya agar Yusuf tidak melupakannya lebih penting daripada kedamaiannya bersama suaminya atau kedudukannya sebagai wanita kedua di Mesir. Dan barangkali cintanya kepada Yusuf saat ia tidak ada berbeda dalam kualitasnya dan kedalamannya daripada cintanya ketika Yusuf masih muda belia yang mengabdi padanya di istana. Allah berfirman, kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai suatu waktu. Quran Surah Yusuf ayat 35. Mereka telah menetapkan suatu keputusan, meskipun Yusuf sebenarnya terlepas dari berbagai tuduhan, dan beliau menunjukkan bukti kebenarannya. Meskipun demikian, mereka tetap memasukkan Yusuf dalam penjara sampai waktu yang tidak ditetapkan. Pembicaraan seputar kisah Yusuf pun menjadi padang, dan api yang menyala di tengah-tengah manusia menjadi suram. Ketika para menteri dan para pembesar tidak mampu menahan kendali wanita-wanita mereka, namun mereka dengan mudah mampu untuk memenjarakan seseorang yang tidak bersalah. Itu adalah pekerjaan mereka yang mereka lakukan dengan gampang. Masyarakat Mesir saat itu dan apa yang mereka sembah, maka kita akan memahami mengapa kekuasaan mutlak diberlakukan saat itu. Orang-orang Mesir menyembah Tuhan-Tuhan yang beraneka ragam. Mereka menyembah sesembahan selain Allah. Yusuf masuk dalam penjara dalam keadaan memiliki hati yang kokoh. Dalam keadaan tenang, beliau berada dalam penjara. Beliau tidak menampakkan kesedihan, namun sebaliknya, bagi Yusuf, penjara adalah suatu tempat yang damai di mana di dalamnya ia mampu menenangkan dirinya dan berpikir tentang Tuhannya. Nabi Yusuf memanfaatkan kesempatannya di penjara untuk berdakwah di jalan Allah. Di dalam penjara, beliau mendapati orang-orang yang tidak berdosa yang juga dimasukkan di dalamnya. Yusuf bercerita kepada manusia tentang rahmat Sang Pencipta, kebesarannya, dan kasih sayangnya terhadap makhluk-makhluknya. Yusuf bertanya kepada mereka, mana yang lebih baik? Apakah akal harus dikalahkan dan manusia menyembah Tuhan yang bermacam-macam, atau akal dimenangkan dan manusia menyembah Tuhan pengatur alam yang maha besar? Yusuf menyampaikan argumentasi-argumentasi yang kuat melalui pertanyaan-pertanyaannya yang disampaikan dengan ketenangan dan kedamaian. Beliau berdialog dengan mereka secara sehat dan dengan pikiran yang jernih serta dengan niat yang tulus. Kemudian masuklah bersama beliau 2 orang pemuda ke dalam penjara. Salah seorang di antara mereka adalah pimpinan petugas pembuat roti yang biasa bekerja di tempat raja. Sedangkan yang lain pimpinan petugas pemberi minuman anggur yang biasa diminum oleh raja. Tukang roti itu menyaksikan dalam mimpinya bahwa ia berdiri di satu tempat dengan membawa roti di atas kepalanya yang kemudian dimakan oleh burung yang terbang. Sementara orang yang memberikan minum para raja juga bermimpi dan melihat dalam mimpinya bahwa ia memberikan minuman anggur kepada raja. Kedua orang itu pergi kepada Yusuf dan masing-masing mereka menceritakan mimpinya kepadanya serta meminta kepada beliau untuk menakwilkan atau menafsirkan apa yang mereka lihat. Yusuf menggunakan kesempatan itu baik-baik dan kemudian ia berdoa kepada Allah. Kemudian beliau memberitahu tukang roti itu bahwa ia akan disalib dan akan mati. Adapun pemberi minum raja, maka dia akan keluar dari penjara dan akan kembali bekerja di tempat raja. Yusuf berkata kepada pemberi minum itu, jika engkau pergi ke raja, maka jangan lupa menceritakan keadaanku padanya. Katakan kepadanya bahwa di sana terdapat seorang yang ditahan dalam keadaan teraniaya yang bernama Yusuf. Akhirnya apa yang diceritakan oleh Nabi Yusuf?
benar-benar terjadi. Tukang roti itu pun terbunuh. Sedangkan orang yang biasa memberi minum raja itu dimaafkan dan kembali ke istana, tetapi ia lupa untuk menceritakan pesan Yusuf kepada raja. Setan telah membuat lupa kepada orang tersebut sehingga ia lupa untuk menyebut nama Yusuf di depan raja. Yusuf pun tinggal di dalam penjara selama beberapa tahun. Kisah itu Allah firmankan dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 36 sampai 42. Setelah beberapa tahun tinggal di penjara karena pelayan minuman lupa akan pesan Nabi Yusuf kepadanya, Allah telah membuat rencana lain terhadap nabinya. Nabi Yusuf adalah orang yang sabar, maka Allah memuliakannya dan memberi pertolongan pada nabinya. Suatu hari raja tertidur dan bermimpi, ia melihat dirinya berdiri di tepi sungai Nil. Air sungai Nil turun di depan matanya. Air sungai Nil tenggelam dan habis sehingga sungai itu menjadi tumpukan tanah yang kosong dari air. Kemudian, ikan-ikan melompat-lompat sehingga tersembunyi dalam tanah sungai, lalu keluarlah dari sungai itu 7 sapi yang gemuk dan keluar juga 7 sapi yang kurus. Sapi-sapi yang kurus itu malah menyerang sapi-sapi yang gemuk. Sapi-sapi yang kurus itu anehnya berubah menjadi binatang-binatang buas yang melahap sapi-sapi yang gemuk. Dalam mimpinya itu, raja berdiri dan menyaksikan pemandangan yang mengerikan dan menakutkan itu. Ia menyaksikan teriakan-teriakan sapi-sapi yang gemuk itu saat dimakan oleh sapi-sapi yang kurus. Kemudian, timbullah di atas tepi sungai Nil 7 tangkai hijau, dan 7 tangkai hijau itu tenggelam dalam tanah, dan muncullah di tanah yang sama 7 tangkai yang kering. Tiba-tiba raja bangun dari tidurnya dalam keadaan takut. Raja menceritakan mimpinya kepada para peramal, para dukun, dan para menterinya. Ia meminta kepada mereka untuk menafsirkannya. Seorang peramal berkata, "Ini adalah hal yang cukup aneh. Bagaimana sapi-sapi kurus dapat memakan sapi-sapi yang gemuk? Saya kira ini adalah kembang mimpi yang tidak ada artinya." Kemudian para ahli mimpi dan para penakwil mimpi dan mereka yang ada di sekitar raja bersepakat bahwa mimpi si raja tidak memiliki makna yang khusus, atau ia hanya sekedar kembang tidur yang tidak ada artinya. Berita tentang mimpi raja itu sampai di telinga orang yang memberi minum raja. Pikirannya berguncang ketika mendengar mimpi raja itu. Ia mulai mengingat-ingat mimpi yang dilihatnya di penjara. Ia mengingat bagaimana Yusuf menakwilkan mimpinya. Ia segera menuju ke tempat raja dan menceritakan kepadanya peristiwa yang dialaminya bersama Yusuf. Ia berkata kepada raja, "Sesungguhnya hanya Yusuf satu-satunya yang mampu menafsirkan mimpimu. Sebenarnya ia telah berpesan kepadaku agar aku menyebut keadaannya di depanmu, tetapi terus terang aku lupa menyampaikan pesannya." Kemudian raja mengutus orang itu ke penjara untuk menemui Yusuf dan bertanya kepadanya perihal mimpinya. Allah kisahkan kejadian ini pada Al-Quran Surah Yusuf ayat 43-46. Kamar raja menjadi gelap, sementara itu layar penjara menjadi terang. Yusuf tampak berada dalam penjaranya. Seorang pemberi minum raja datang padanya. Raja membutuhkan pendapatnya dan Allah akan memenangkan urusannya. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyadari. Utusan raja itu menanyakan tentang tafsir mimpi si raja. Yusuf tidak mensyaratkan kepadanya bahwa ia harus dikeluarkan dari penjara sebagai imbalan dari usahanya dalam menafsirkan mimpinya. Yusuf tidak mengatakan apa-apa selain ia berusaha untuk menafsirkan mimpi raja. Yusuf berkata kepada pemberi minum raja itu, Yusuf berkata, "Supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian, sesudah itu, akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun yang sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang akan kamu simpan. Kemudian setelah itu, akan datang tahun yang manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu, mereka memeras anggur." Quran Surah Yusuf ayat 47-49. Yusuf menjelaskan kepada utusan raja bahwa negeri Mesir akan mengalami masa-masa yang subur selama 7 tahun, di mana saat itu tanaman-tanaman akan tumbuh segar.
Dan hendaklah orang-orang Mesir tidak melampaui batas dalam memanfaatkan musim subur ini. Karena setelah itu akan disusul dengan 7 tahun pacaklik. Pada musim itu, apa saja yang disimpan oleh penduduk Mesir akan habis. Oleh karena itu, cara yang terbaik untuk menyimpan hasil tanaman mereka adalah hendaklah mereka membiarkannya di tangkai-tangkainya agar ia tidak rusak atau terkena hama atau dapat berubah karena cuaca. Demikian takwil mimpi raja tersebut. Terkuak, Yusuf justru menambahkan pembicaraan tentang keadaan suatu tahun yang belum pernah dimimpikan oleh raja, yaitu tahun yang penuh dengan kebahagiaan. Tahun di mana manusia mendapatkan karunia dengan banyaknya tanaman-tanaman yang tumbuh dan melimpahnya air, serta tumbuhnya anggur-anggur yang mereka tanam sehingga mereka memeras darinya minuman. Juga tumbuh pohon zaitun yang mereka tanam, yang mereka memeras darinya minyak zaitun. Tahun ini tidak terdapat dalam mimpi raja. Ini adalah ilmu khusus yang diperoleh Nabi Yusuf. Yusuf menyampaikannya kepada pemberi minum raja itu dan memesan kepadanya agar bagian ini pun juga dikemukakan kepada raja dan masyarakat. Akhirnya, pemberi minum itu kembali ke raja dan menceritakan semua yang didengarnya dari Yusuf. Raja menjadi terheran-heran dengan apa yang didengarnya. Ia kemudian berkata, "Siapa gerangan orang yang dipenjara ini? Sungguh luar biasa." Ia menceritakan hal-hal yang akan terjadi. Bahkan lebih dari itu, ia memberikan cara-cara untuk mengatasi persoalan yang akan terjadi itu tanpa meminta upah atau balasan atau agar ia dibebaskan dari penjara. Kemudian raja mengeluarkan perintah agar Yusuf dibebaskan dari penjara dan dihadirkan padanya. Lalu utusan raja pergi ke penjara. Utusan ini adalah salah seorang menteri. Ia pergi untuk menemui Yusuf di penjara. Ia meminta kepada Yusuf agar keluar dari penjara guna menemui raja. Raja menginginkan agar ia segera menjumpainya. Raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Maka tatkala utusan itu datang kepada Yusuf, berkatalah Yusuf, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya, bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya? Sesungguhnya Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka." Quran Surah Yusuf ayat 50. Ternyata Yusuf menolak untuk keluar dari penjara kecuali semua tuduhan yang ditujukan kepadanya dicabut. Tampak bahwa mereka menuduhnya terlibat dalam kasus pemotongan tangan para wanita. Mungkin mereka berkata, Yusuf ingin berbuat aniaya terhadap wanita-wanita itu, lalu kaum wanita ingin mempertahankan diri mereka dengan cara memotong tangan mereka dengan pisau. Allah menceritakan kejadian ini dalam Al-Quran. Raja berkata kepada wanita-wanita itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadamu?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tiada mengetahui sesuatu keburukan darinya." Berkata istri Al-Aziz, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar." Yusuf berkata, "Yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya, dan bahwasanya Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat." Quran Surah Yusuf ayat 51-52. Raja memerintahkan semua wanita-wanita tersebut ke hadapannya. Raja menanyakan perihal kejadian tersebut kepada wanita-wanita itu. Ada yang masih membela dirinya, ada juga yang membela Yusuf. Kemudian pandangan tertuju kepada istri Al-Aziz yang tampak pucat. Ia menampakkan kerinduan untuk melihat wajah Yusuf. Ia mengaku bahwa ia telah berbohong dan Yusuf adalah orang-orang yang benar. Ia benar-benar telah menggoda Yusuf, namun Yusuf menolak. Melalui perenungan ayat-ayat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa istri Al-Aziz mengikuti agama Nabi Yusuf. Ia mengikuti agama Tauhid. Penahanan Yusuf telah membuat perubahan drastis dalam hidupnya. Ia beriman kepada Tuhannya dan memeluk agama Yusuf. Al-Quran Al-Karim tidak menyebutkan akhir dari kehidupan wanita itu. Al-Quran sengaja menutup kisahnya setelah ia bersaksi dan beriman kepada Nabi Yusuf. Karena kebenaran sudah pada titik terangnya, akhirnya Yusuf dibebaskan dari tuduhan.
Sedangkan Nabi Yusuf sudah bebas dari tuduhan tersebut dan mendapatkan posisi terbaik di sisi raja kala itu. Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang tepat bagiku." Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada sisi kami." Berkatalah Yusuf, "Jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan, dan demikian kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa penuh pergi menuju kemana saja yang ia kehendaki di Bun Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa saja yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa." Quran Surah Yusuf ayat 54-57.